Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa di Newsroom. Ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Anisha Dasuki. Oh, kamasay. La ilaha illallah. Oh, kulo, la ta'ala. Libre ka pala kamasay. La ilaha illallah. Inilah detik-detik saat kapal nelayan Cahaya Bintang yang mati mesin ditabrak kapal kargo di perairan Tanah Keke, Takalar, Sulawesi Selatan, Selasa sore kemarin. ABK kapal Cahaya Bintang sudah memberikan isyarat melalui radio, namun kapal kargo terus melaju. Ironisnya, usai menabrak, kapal kargo terus melanjutkan perjalanannya. Beruntung 15 ABK yang sedang berada di atas kapal berhasil diselamatkan. Hingga kini belum ada keterangan dari pihak berwenang terkait insiden tabrakan kapal ini. Pemilihan kepala kampung di Kabupaten Paniai, Papua berujung ricuh. Kericuan terjadi lantaran masalah distribusi logistik pemilihan kepala kampung. Aparat keamanan yang berjaga kewalahan dengan adanya gelombang massa yang berkumpul di halaman kantor Bupati Paniai. Akibat kericuan, seorang warga tewas, sementara satu lainnya luka-luka dan tengah dirawat di Rumah Sakit Madi, Paniai. Untuk memulihkan situasi, polisi mengirimkan 1 peleton BRIMOB untuk membantu pengamanan. Tersangka perampokan ini tak berkutik saat diringkus polisi di kawasan Simpang Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat. Tersangka yang bekerja sebagai pemulung ditangkap saat sedang membawa becak motor. Tersangka dan rekannya langsung digelandang ke Mapolsek Lubuk Begalung. Sementara polisi langsung memburu barang bukti di rumah tersangka. Polisi menemukan 3 laptop, sejumlah perhiasan dan lampu hias yang dicuri dari rumah salah satu korban. Tersangka mengaku sudah beraksi di 8 lokasi dengan modus berpura-pura mencari barang rongsokan. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Petugas Satuan Narkoba Polres Pesawaran Lampung menggerbek rumah seorang residivis bandar narkoba di Desa Kurungan Nyawa, Kabupaten Pesawaran. Dalam penggerbekan, polisi meringkus 2 bandar narkoba. Sempat terjadi perlawanan dari pelaku dan keluarganya, namun upaya berhasil ditangani polisi. Polisi lantas menggeledah rumah pelaku dan menyita barang bukti 10 paket kecil narkotika jenis sabu seberat 3,87 gram. 1 buah dompet dan 4 unit ponsel yang juga digunakan untuk bertransaksi. Polisi masih mendalami kasus ini guna mencari pemasok dan para pemesannya. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal narkotika dengan hukuman hingga 20 tahun penjara. Kebocoran gas CO2 dari sebuah tempat distributor menyebabkan Jalan Gatot Subroto, Cimone, Tangerang, Banten tertutup asap. Insiden ini menyebabkan pengendara di lokasi kejadian panik karena pekatnya asap putih yang menutupi aspal jalan. Info terkini untuk jalur Cimone harap jangan dilalui. Posisi macet. Kepulan asap pekat menutupi Jalan Gatot Subroto, Cimone, Tangerang, Banten, Rabu pagi. Para pengendara yang melintas berhenti dan panik karena kepulan asap ini. Kepulan asap putih di atas aspal ini bersumber dari distributor gas oksigen PT Gasindo Andalan Sukses. Insiden berawal saat karyawan sedang memindahkan isi CO2 dari tangki besar ke dalam tabung gas. Diduga ada kelalaian dari karyawan dalam menutup keran. Karena panik, akhirnya karyawan itu meninggalkan, bukan malah menutup kembali. Akhirnya itu keluar CO2-nya, ketika keluar dia karena di dalam itu minus derajatnya, akhirnya membentuk es. Nah, dari bentukan dry ice itu ya es kering itu mengeluarkan asap. Kemudian CO2 tersebut adalah bahan yang diperuntukkan untuk alat pemadam api ringan. Kasus kebocoran CO2 ini telah ditangani Polres Metro Tangerang Kota. Polisi belum bisa memastikan apakah imbas gumpalan asap gas CO2 tersebut akan berbahaya bagi kesehatan. Ketua Komnas
Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait terlibat adu mulut sebelum persidangan dimulai dengan pengacara terdakwa kasus pelecehan seksual salah satu sekolah di Kota Batu Malang, Jawa Timur. Dan hingga kini terdakwa belum juga ditahan. Di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kota Malang, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait terlibat adu mulut dengan pengacara terdakwa kasus kejahatan seksual di Kota Batu Malang, Jawa Timur sebelum persidangan dimulai. Dalam sidang ke-19 dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Aris yang juga mendampingi korban sejak awal kasus ini mencuat. Terdakwa Julianto Eka Putra tidak ditahan sejak awal persidangan pertengahan Februari lalu. Julianto yang juga pemilik sekolah didakwa kasus kejahatan seksual menyusul pelaporan 2 korban ke polisi pada Mei 2021 lalu. Kasus ini kemudian menjadi sorotan publik karena terkesan lambat. Sudah 1 tahun lamanya belum juga ada putusan. Jadi kita berharap nanti jaksa penuntut umum akan menyusun tuntutannya maksimal, ya, maksimal supaya apa? Supaya berhenti orang-orang atau predator-predator yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak kita, cucu kita, dan anak Indonesia secara keseluruhan. Tidak ada kata damai terhadap kejahatan seksual. Sementara itu, warga menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Negeri Kota Malang. Mereka menuntut hakim adil dan menahan terdakwa Julianto untuk memberikan perlindungan bagi korban. Sementara itu, orang tua korban pencabulan di Pekanbaru Riau menggelar sayembara untuk mencari keberadaan pelaku pencabulan anaknya. Pihak keluarga akan memberikan imbalan bagi warga yang bisa memberikan informasi keberadaan pelaku. Seorang ibu di Pekanbaru Riau menyebarkan selebaran berisi informasi seorang pria yang dengan tega mencabuli anaknya. Selebaran berisi sayembara untuk mencari keberadaan pelaku yang hingga kini belum terendus jejaknya. Pihak keluarga akan memberikan imbalan kepada warga yang berhasil menemukan pelaku. Kasus pencabulan yang dialami korban terjadi pada tanggal 15 April 2022 lalu hingga korban hamil. Pelaku tak lain adalah tetangga korban dan masih di bawah umur. Sementara itu, polisi sudah menetapkan pelaku berinisial S sebagai tersangka pencabulan walaupun masih menjadi buron. Polsek Kenendaya sudah menerbitkan DPO untuk tersangkanya dan saat ini anggota kami masih melakukan pengejaran terhadap tersangka di luar kota. Kami berharap keluarga korban dapat menahan diri dan menyerahkan proses ini sepenuhnya, mempercayakannya kepada pihak kepolisian, dan kami sangat berharap keluarga dapat memberikan informasi sekecil apapun kepada pihak kepolisian. Keluarga korban pencabulan berharap polisi dapat segera menangkap pelaku dan melakukan proses hukum. Tersangka pencabulan yang merupakan anak kiai belum juga berhasil ditangkap walau sudah 3 kali Kapolda Jawa Timur berganti. Ketua PWNU Jawa Timur meminta polisi untuk tidak ragu menangkap tersangka jika sudah memiliki bukti kuat. Tersangka kasus pencabulan santriwati di Jombang, Moh Subhi Azal Sani alias Mas Behi, hingga kini belum juga tertangkap. Padahal pria yang akrab disapa Mas Behi ini telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Januari 2020. Bahkan kasus ini berlarut-larut hingga 3 kali Kapolda Jawa Timur berganti. Belakangan, tersangka pencabulan santriwati itu diketahui berlindung di belakang ayahnya yang merupakan pengasuh pondok pesantren Sidikiah, Ploso Jombang. Terkait hal ini, Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar meminta polisi untuk tidak ragu menangkap siapapun selama memiliki bukti yang kuat. Tindak aja sudah. Nah, perkara nanti setelah dinyatakan salah, lalu menjalani hukuman, terus karenanya orangnya begini sakit atau apa, dan terus ada pertimbangan
kemanusiaan, tambah kami yang dari IKIA itu diajak bicara. Tapi intinya hukum jalan, baru setelah itu kita bicara masalah kemaslahatan. Sebelumnya polisi telah melakukan berbagai cara untuk menangkap tersangka pencabulan ini, diantaranya dengan menurunkan ratusan personel BRIMOB dan melakukan negosiasi dengan pengasuh pondok pesantren Sidikiyah, Kiai Haji Muhammad Muhtar Mukti. Namun, upaya Kapolres Jombang ini dimentahkan oleh pengasuh Ponpes yang merupakan ayah tersangka. Pada Kapolres Jombang, ayah tersangka meminta tidak menangkap anaknya karena sedang difitnah. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Sebuah minibus menabrak pembatas jalan saat mengejar iring-iringan mobil jenazah. Akibatnya minibus rusak parah dan menyebabkan kemacetan di kawasan Jalan Pramuka, Jakarta Pusat. Minibus ini rusak parah usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Pramuka Raya Senen, Jakarta Pusat, Rabu siang. Kerusakan terjadi pada bagian bemper depan dan sisi sebelah kanan mobil. Kerasnya benturan akibat menghantam separator Transjakarta juga membuat roda sebelah kanan terlepas. Kecelakaan ini berawal saat mobil berjalan beriringan dengan sejumlah kendaraan pengantar jenazah dari Rumah Sakit Sen Karolus, Salemba. Korban yang mengejar iring-iringan tancap gas untuk menambah kecepatan hingga menghantam separator Transjakarta. Diduga pengemudi hilang kendali saat mengejar iring-iringan. Menangani laka lantas di jalur cepat Jalan Pramuka, di mana ada dua kendaraan roda 4 menabrak separator. Jadi saya menangani bersifat sementara, untuk selanjutnya ditangani laka lantas Jakarta Pusat. Mobil korban rusak cukup parah hingga harus dievakuasi petugas dengan cara diderek. Selama proses evakuasi, Jalan Pramuka Raya dari arah Salemba menuju Matraman sempat tersendat. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Penjuk rasa puluhan mahasiswa di Mamuju, Sulawesi Barat ricuh. Kericuhan terjadi setelah massa memaksa masuk ke dalam kantor Kejati Sulbar. Kericuhan terjadi saat mahasiswa dari HMI MPO Cabang Mamuju yang menuntut proses hukum kasus pengalihan kawasan hutan lindung di Desa Tadu. Namun bentrokan tidak berlangsung lama setelah dua pihak berhasil ditenangkan. Akibat bentrokan, beberapa mahasiswa mengaku terluka pada bagian wajah. Mereka menyesalkan tindakan oknum pihak keamanan yang diduga memukul mahasiswa. Usai berunjuk rasa, demonstran kemudian meninggalkan lokasi namun mengancam akan kembali dengan jumlah lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Sementara menurut Kejati Sulbar, saat ini kasus sudah dalam proses penyidikan.